antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. As-sadisu an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya yakni hadis yang ketiga yang telah disepakati kesohihannya oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Beliau adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah putri dari sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar bukan hanya sekedar sahabat, tapi juga dia mertua Nabi Muhammad. Qala, berkata ini Aisyah, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Sayyidatuna Aisyah, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sembahyang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi, sesudah turunnya ayat kepadanya, idza jaa nasrullahi wal fath, sesudah turunnya itu surah, yaitu surah idza jaa nasrullahi wal fath, illa yaqulu fiha, kecuali adalah Rasulullah di dalam sholatnya itu membaca doa subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat itu, kata Sayyidatuna Aisyah, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad itu memperhatikan bahwa Nabi setelah ayat itu selalu menambahkan di dalam sembahyangnya itu doa, yaitu bacaan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memuji kepada engkau, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosa. Jadi Nabi selalu menambahkan dalam sembahyangnya setelah turunnya ayat tersebut. Wa fi riwayati fi sahihaini anha, dan di dalam riwayat yang lain fi sahihaini, yaitu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Sayyidina Aisyah juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqula, bahwasanya Rasulullah memperbanyak membaca doa fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ditafsirkan lagi dalam hadis yang lain, ini namanya tafsirul hadis bil hadis. Tadi dijelaskan hanya sekedar secara umum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat itu, di dalam sembahyangnya beliau menambahkan doa dalam sembahyangnya, menambahkan doa yaitu subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
bacaannya sembahyangnya itu? Apakah sesudah suratul Fatihah bacanya? Apakah sesudah surah bacanya? Apakah di dalam ruku? Apakah di dalam i'tidal? Di hadis yang pertama dijelasin nggak? Dijelasin nggak? Nggak dijelasin. Di dalam hadis yang pertama nggak dijelaskan, ya. Hanya secara umum bahwa setelah Nabi mendapatkan ayat itu, Nabi menambahkan doa di dalam sembahyangnya. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca doa tersebut itu kapan dia bacanya? Kata Sayyidatuna Aisyah, karena Rasulullah SAW yuksiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Jadi nambahinnya di mana? Waktu lagi apa? Waktu lagi ruku, waktu lagi sujud. Jadi boleh tuh kita menambahkan itu tasbih, menambahkan itu doa di dalam ruku dan di dalam sujud. Boleh tuh kita menambahkan. Kenapa? Karena Rasulullah menambahkan itu. Rasulullah setelah mendapatkan ayat itu, kata Sayyidatuna Aisyah, kalau Sayyidatuna Aisyah yang menceritakan dan meriwayatkan, orang yang paling terdekat ya siapa? Ya Aisyah, ya. Abu Bakar dekat dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau sahabat yang begitu luar biasa dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika masuk ke dalam kamar selesai, bisa masuk kan? Tidak masuk. Tapi Sayyidatuna Aisyah masuk. Ada di dalamnya, berarti jauh lebih dekat lagi dia. Nah, dia memperhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam sembahyangnya itu menambahkan doa, ya, menambahkan doa. Doanya apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada perintah dalam Al-Quran. Apa perintahnya itu? Yaitu yata'awwalul Quran. Maksudnya yata'awwalul Quran, dijelaskan di bawahnya makna yata'awwalul Quran, dan adapun pengertian atau makna daripada yata'awwalul Quran, ayya'malu ma umira bihi fil Quran. Bahwasanya mengamalkan Nabi itu apa yang diperintahkan daripadanya itu di dalam Al-Quran, fi qaulihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Makanya Nabi jalankan itu. Habis mendapatkan perintah turun itu ayat, Nabi sembahyang selalu menambahkan itu, Masya Allah. Apa maknanya itu? Nabi meminta ampun, kesungguhannya dia memohon ampun kepada Allah. Di akhir-akhir hayatnya itu bertambah, ya, bertambah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita, memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada kita. Kita pun seharusnya seperti itu. Kalaulah seorang nabi, seorang rasul sekelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah jaminan. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni segala dosa-dosanya. Allah sudah ampuni segala kesalahan Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Tapi ternyata orang yang sudah dijamin oleh Allah tidak punya dosa, begitu kesungguhannya nggak putus, malah bertambah kesungguhannya. Setelah mendapatkan ayat itu, beliau selalu menambahkan di dalam ruku-rukunya, di dalam sujud-sujudnya, dengan permohonan ampun kepada Allah. Masya Allah. Andai kata Rasulullah nggak baca ini, Rasulullah masuk surga nggak? Andai kata tidak ada baca ini, Rasulullah masuk surga nggak? Iya, udah dijamin sama Allah, udah nggak punya dosa lagi, masuk Rasulullah. Tapi ini memberikan pelajaran kepada kita.
Betapa Rasulullah yang sudah dijamin saja oleh Allah masih memohon ampun kepada Allah, masih meminta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosanya. Bahkan dalam satu hadis yang sudah kita lewati di dalam bab taubat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara dijamin, beliau sudah dijamin. Kalau bicara masuk surga, sudah pasti masuk surga. Tidak akan dibuka itu pintu surga sebelum Nabi Muhammad masuk sallallahu alaihi wasallam. Bahkan buat umatnya pun dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada saat didatangi oleh malaikat Mikail alaihi salatu wassalam, malaikat Mikail ketika memang sudah waktu sampai waktunya hidup, datang ini malaikat Mikail kepada Nabi Muhammad. Kemudian minta izin, malaikat Mikail minta izin akan mencabut rohnya Nabi Muhammad. Jadi malaikat Mikail minta izin dulu Nabi Muhammad, apakah boleh atau tidak? Kalau memang enggak, saya balik lagi. Enggak ini, Masya Allah. Itu kalau malaikat Mikail datang sama kita minta izin begitu, kira-kira jawaban kita bagaimana? Kira-kira jawaban kita? Masya Allah. Ini malaikat Mikail datang dia minta izin kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, memang sudah sampai waktunya. Kalau memang sudah sampai waktunya, ya Jibril, sebelum engkau mencabut aku, boleh aku bertemu dengan Jibril alaihissalam. Dia pengen ketemu sama malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian datanglah malaikat Jibril ditemani dengan malaikat Mikail. Kemudian nanya malaikat Nabi Muhammad kepada Jibril, ya Jibril, apakah memang sudah sampai waktunya saya harus kembali ke hadirat Allah? Apakah memang sudah waktunya saya harus meninggalkan alam dunia ini? Kata faqala Jibril, maka berkata itu Jibril, na'am, sudah. Kalau memang ini sudah waktunya Jibril, bolehkah aku tahu katanya, akhbirni mali indallahi minal karamah. Itu pertanyaan Nabi Muhammad. Jibril, kalau memang sudah waktunya saya harus menghadap kepada Allah, bolehkah aku tahu penghormatan macam apakah yang Allah akan berikan kepada aku nanti? Kira-kira Allah akan memberikan penghargaan macam apa buat aku ketika aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, inna abwaabas sama qad futihat wal malaikatu saffu sufufan yantaziruna bi ruhika. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma lakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya